Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Tata Sumitra Wirasasmita dari Statistika dan Kehidupan Channel. Kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara kita mengenerate data di Excel agar kita tidak kesulitan atau kebingungan ketika mau latihan soal-soal statistika tetapi tidak punya data. Jadi data bisa di-generate dengan mudahnya di Excel. Excel telah menyediakan begitu banyak formula di dalamnya. Salah satu yang bisa digunakan adalah, kalau lihat menu ini ada formula. Nah, ini banyak formula, semua ini formula. Nah, kita pakai yang di math sama trigonometri saja ya. Jadi ada dua, satu ada ren. Ren ini adalah fungsi untuk mengenerate number di Excel dan hasilnya nanti berupa angka antara 0 dan 1, berarti angka dalam digit. Yang kedua ada namanya ren between. Ini untuk mengenerate angka juga, tetapi angkanya angka bulat. Dan di range between ini kita bisa setting angka batas bawah dan batas atasnya. Mari kita lihat yang pertama, yang range. Jadi kita bisa mempergunakan fungsi range ini untuk mengenerate angka. Satu caranya bisa dipilih tadi di fungsi ini, kita pilih enter, sudah ada ya. Atau yang kedua bisa ditulis langsung, kalau sudah hafal juga sama ya. Oke, kita kopikan, kita pilih dan kita buat ada 30 angka. Nah, hanya hati-hati, angka yang dihasilkan itu akan selalu berubah kalau masih dalam bentuk formula seperti ini. Jadi kalau di bentuk formula, ketika kita katakanlah masukin suatu operasi, otomatis dia akan berubah. Makanya sebagai jalan keluar, kita harus kopikan ini, kemudian kita paste spesial saja dalam bentuk nilai. Jika kita menggunakan fungsi ran yang hasilnya adalah dalam angka antara 0 dan 1, kemudian kita akan jadikan dia menjadi data yang bisa kita sesuaikan sesuai keinginan kita, misalnya apakah data puluhan satuan beserta 2 digit atau ratusan dan seterusnya. Tinggal kita kalikan matematis biasa saja. Kalau ini 0,899 ingin kita buat dalam katakanlah angka puluhan, berarti kan harus kali 100. Oke. Nah, hanya kalau kali 100 masih di belakangnya belum 2 digit. Nah, kalau mau 2 digit berarti kita pergunakan fungsi round. Round itu artinya pembulatan. Hati-hati, paling tidak ada 3 fungsinya, ada round up, ada round down. Kalau round up berapapun belakang komanya, mau 0,1 misalnya, ataupun kalau 0,1 berarti dia bulatkan menjadi 1 ke atas. Kalau misalnya round down berarti berapapun yang di belakang koma akan ke bilangan yang dekat. Tapi kalau round itu akan menggunakan aturan yang normal, yaitu kalau di atas 0,5 bulat ke atas, kalau kurang dari 0,5 dibulatkan ke bawah. Nah, kita normalkan saja sesuai dengan kondisi apa dan kita ingin berapa digit. Nah, kalau kita tulis 1 artinya ini adalah 1 digit di belakang koma. Tapi kalau 2 digit berarti 2 angka di belakang koma. Nah, begitu. Jadi tinggal copy dan data yang kita inginkan sudah jadi. Tinggal nanti teman-teman latihan saja. Opsi kedua yaitu kita bisa memilih fungsi run between. Seperti yang saya sebutkan di awal, bedanya dengan ran itu tadi atau dengan random saja,
ini bisa menentukan batas bawahnya berapa dan kemudian batas atasnya berapa. Contoh, kalau kita ingin datanya tentang ujian, bisa jadi batas bawahnya 0, batas atasnya 100. Atau juga boleh jadi misalnya berat badan. Oke, saya ambillah berat badan. Dengan ekspektasi saya, yang paling kecil itu beratnya 35 kg, yang paling besar itu atau yang paling berat itu adalah 125 kg. Bagaimana caranya? Nah, saya akan buat, berarti tulis run between. Oke. Nah, muncul di sana bottom sama topnya berapa. Oke, bottomnya ambil yang ini 35, lalu pakai koma, atau di laptop atau komputer lain bisa titik koma, tergantung settingnya seperti apa. Nah, yang paling atasnya 125. Jadi dengan demikian bilangan random bulat yang diperoleh akan berada di antara 35 sampai 125. Oke, 103, benar ya. Nah, lalu nanti kita copy seperti tadi. Ya, seperti tadi kita ambil 30 saja. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa ini terjadi? Perhatikan teman-teman, bahwa kita akan dibatasi nilai yang ada di sel N4 dan 6. Karena nilai ini atau sel ini tidak dikunci, maka ketika digeser dari kolom O atau dari sel O2 ke P2, maka lihat batasnya berubah menjadi O4 dan O6. Kalau ke kolom Q menjadi P4, P6. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi kesalahan begini? Nah, di Excel itu harus begini, harus dikunci. Jadi kalau dikunci, maka reference atau acuannya tidak akan dirubah, di copy ke sel manapun. Makanya kalau sekarang kita ubah, sudah dikunci, tidak akan terjadi lagi. Ini data yang kita miliki, tinggal kita copy, maka seperti tadi data-datanya akan ada di copy paste. Nah, inilah data terakhir sebagai data yang akan dapat kita jadikan sebagai bahan latihan kita. Jadi terserah teman-teman mau buatnya berapa, mau generate-nya berapa. Ini 30. Boleh tidak generate 100? Boleh, silakan. Mau 1000, mau 2000, sampai dengan kapasitas Excel maksimal pun silakan saja. Tapi yang jelas sekarang teman-teman sudah tidak akan kebingungan lagi untuk mendapatkan data sebagai sumber latihan. Jelas ya? Jadi sesi ini hanya menunjukkan bahwa kita bisa mengenerate bahan atau data yang akan kita jadikan sebagai bahan latihan kita. Karena catat sekali lagi, statistika hanya alat dan statistika memerlukan data. Data itu yang sudah ada. Nah, untuk konteks latihan, kita simulasi, kita pakai data seadanya, gak masalah. Baik, hanya itu saja. Mudah-mudahan menambah pengetahuan teman-teman dan selalu yakin bahwa statistika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.